Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Nadia Kartika. Jangan lupa hari ini adalah hari pencoblosan. Pastikan Anda ke TPS gunakan hak suara Anda dengan bijak. Tentunya sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pastikan warga bisa mendapat hak pilihnya. Panitia Pemilu berjuang kirim surat-surat ke tempat terpencil. Diduga melakukan politik uang, seorang ASN di Kabupaten Cianjur ditangkap polisi. Barang bukti uang di dalam amplop disita. Cegah golput, panitia pemilu di Pangandaran keliling kampung dengan pikap. Ajak masyarakat mencoblos hari ini. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Hari ini pemilu digelar serentak untuk mencari pemimpin baru di negeri ini. Bukan hal yang mudah untuk memastikan seluruh warga bisa mendapatkan hak pilihnya. Komisi Pemilihan Umum Daerah Subang dan Sukabumi bahkan harus berjuang melewati medan yang sulit agar surat suara bisa sampai ke seluruh pelosok terpencil. Tidak mudah memang menjadi panitia pemilu karena banyak tanggung jawab yang mereka emban. Salah satunya mendistribusikan logistik pemilu ke wilayah pelosok di Kabupaten Subang yang sulit dijangkau. Bayangkan saja untuk sampai ke kampung Cigebang, Desa Talagasari, Kecamatan Serang Panjang, mereka harus melewati medan yang sulit dan menempuh perjalanan selama 3 jam. Belum lagi mereka harus jalan kaki sambil membawa logistik pemilu melewati Sungai Cikeruh, karena kampung tersebut tidak bisa diakses dengan mobil. Sesampai di darat, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor agar logistik pemilu sampai ke TPS 11 dan TPS 12. Di Kecamatan Sarangpanjang terdiri dari 89 TPS, ada 2 TPS yang sangat jauh dan berisiko, yaitu berada di Desa Talagasari, di Dusun Cigebang. Kalau dari lokasi Kecamatan Sarangpanjang sekitar 3 jam, kurang lebih 25 kilo. Kami tadi berangkat sekitar kurang lebih jam 9, kita sampai di sini kurang lebih jam 1. Panitia pemilu dan kepolisian Resor Sukabumi juga penuh perjuangan untuk sampai di Kampung Ciroyong, Desa Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Mereka harus menempuh jalur darat dan laut selama 2 jam untuk sampai ke TPS 19 dan TPS 20. Datang mereka ke TPS untuk memastikan kesiapan pemilu. Mereka berharap aliran sungai Cisako yang bermuara ke Laut Selatan dalam kondisi normal agar tidak mengganggu pendistribusian logistik pemilu. Lokasi ini sedikit menantang untuk dijangkau karena harus menggunakan moda transportasi darat dan laut. 1,5 jam perjalanan dari Pelabuhan Ratu dan menggunakan kapal sekitar 1,5 jam. Itu pun hingga tiba di muara sampai di lokasi ini pun memerlukan perjalanan sekitar setengah jam sampai 1 jam menggunakan motor. Menurut data KPU Kabupaten Sukabumi, ada 8.000 TPS yang tersebar di 47 kecamatan dengan jumlah 1 juta lebih daftar pemilih tetap. Jenderal Arifin dan Asif Didi melaporkan dari Subang dan Kabupaten Sukabumi. Panitia Pemilu, Satpol PP, dan petugas lain secara serentak mencopot dan menertibkan alat peraga kampanye yang masih terpasang di jalan, pertokoan, hingga angkutan kota di Jawa Barat. Hari kedua masa tenang kampanye, Bawaslu Kota Banjar dan Satpol PP masih disibukkan dengan alat APK yang masih terpasang di tempat umum. Padahal pihak KPU sudah memberi imbauan kepada peserta pemilu agar ikut serta membereskan dan mencopot APK. Tetapi nyatanya imbauan tersebut tidak dipedulikan. Penertiban akan terus dilakukan hingga tidak ada APK yang terpasang.
Setelah mengikuti kegiatan apel patroli pengawasan, Panwasjam dan Satpol PP menertibkan APK yang masih terpasang di sudut pertokoan hingga di Jalan Pantura, Pamanukan, Subang. Spanduk, baliho serta bendera partai masih terpasang dicopot dan dibongkar. Pembongkaran APK juga dibantu oleh warga dan simpatisan. Tak hanya APK yang terpasang di jalan, petugas gabungan dan Panwaslu dan Disub Kabupaten Karawang mencopot APK yang menempel di angkutan kota yang melintas di Terminal Klari. Petugas gabungan memantau setiap angkut yang melintas di terminal. Jika ditemukan ada APK yang masih menempel, petugas gabungan akan mencopotnya. Bawaslu dan Satpol PP di Kabupaten Cirebon juga melakukan hal yang sama saat masa tenang kampanye. Mereka mencopot dan membongkar APK berupa spanduk dan baliho calon legislatif serta capres-cawapres. Tak hanya petugas, warga setempat ikut membantu mencopot APK. Namun APK yang sudah dicopot tidak diberikan kepada petugas. Warga berinisiatif menggunakan spanduk sebagai terpal dan bambu untuk membuat kandang hewan piaraan. Pada masa tenang kampanye, APK masih terlihat di jalan-jalan kecil hingga jalan protokol di kota Bandung. Meski sebagian sudah dicopot, namun APK tersebut dibiarkan begitu saja tergeletak di jalan. APK yang memenuhi jalan dinilai mengganggu karena merusak estetika kota Bandung. Tim Liputan melaporkan. Diduga melakukan politik uang, seorang ASN yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Kecamatan ditangkap tim Satgas Money Politik Bareskrim Polri dan Bawaslu di Kabupaten Cianjur. Petugas menyita amplop berisi Rp30.000 serta contoh surat suara yang diarahkan untuk salah satu caleg peserta pemilu. Satgas Money Politik Bareskrim Polri menangkap ASN bernama Opay Saparudin di Kecamatan Karangtengah, Cianjur. Opay diduga melakukan politik uang selama masa tenang untuk memenangkan salah satu calon legislatif peserta pemilu. Opay adalah Kasih-Kesra di Kecamatan Karangtengah. Pelaku kemudian diserahkan kepada pihak Bawaslu Kabupaten Cianjur untuk diproses lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi sita barang bukti berupa amplop berisi uang Rp30.000 serta contoh surat suara yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos caleg tertentu. Menurut keterangan pelaku, ia telah menyebarkan amplop berisi uang Rp30.000 melalui relawan dan warga, serta contoh surat suara untuk dukung caleg tertentu. Bawaslu Kabupaten Cianjur mendapatkan informasi adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan di masa tenang, dan itu informasi tersebut kami terima dari pihak kepolisian. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Cianjur menindaklanjuti dalam bentuk penelusuran sebagaimana ketentuan peraturan Perbawaslu. Nah, selanjutnya penelusuran tersebut kami berkomunikasi dengan pihak pemberi informasi untuk kemudian menyampaikan bahwa proses penelusuran tersebut kita lakukan untuk memintai keterangan-keterangan. Bawaslu tidak akan berhenti pada pelaku Opay. Bawaslu juga akan memanggil caleg yang didukung pelaku untuk dimintai keterangan. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Anggota polisi yang bertugas mengamankan tempat penghutang suara di Banjar menjalani tes kesehatan. Tes kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi mereka baik dan sehat. Agar pemilu berjalan lancar, Kepolisian Resor Kota Banjar mengerahkan 235 personel untuk mengamankan pesta demokrasi. Sebelum bertugas, ratusan personel diperiksa terlebih dahulu kesehatannya untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik dan bugar agar mereka siap melaksanakan tugas. Pihak kepolisian sangat mengantisipasi adanya kecurangan pemilu, politik uang, dan kampanye hitam. Untuk personil yang disiagakan atau disiapkan untuk pengamanan langsung TPS sejumlah 235 personil. Yang diantisipasi adalah kerawanan terkait adanya intimidasi atau pengerahan massa untuk mengaruhi para pemilih. Selain itu juga kami mengantisipasi bersama dengan rekan KPU dan Bawaslu jangan sampai ada terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti money politik atau penyebaran black campaign menjelang pemilihan. Selain memastikan kondisi kesehatan, perlengkapan yang mereka bawa juga dipastikan aman agar tidak ada kendala saat bertugas. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar.
Aparat gabungan dari polisi, TNI, Satpol PP dikerahkan untuk mengamankan jalannya pemilu di Kabupaten Bandung. Patroli skala besar dilakukan untuk memastikan keamanan atau siaga 1 saat hari pencoblosan. Sebanyak 2.000 personel gabungan dari polisi dan TNI serta Satpol PP dikerahkan pada saat pesta demokrasi hari ini. Mereka akan berpatroli dalam skala besar, berkeliling ke sejumlah ruas jalan, memastikan pemilu di Kabupaten Bandung berjalan lancar. Mereka juga akan ditempatkan di 32 TPS kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, mulai dari pencoblosan hingga penghitungan suara. Untuk ke pengamanan TPS, totalnya ada 2.400 personil gabungan TNI Polri, di mana ada yang insert di TPS, ada yang di kecamatan atau di polsek ataupun di koramil masing-masing. Dan tadi juga sudah dilaksanakan kegiatan pengarahan oleh Pak Sekda Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung terdapat 11.000 TPS yang tersebar di 32 kecamatan dengan jumlah 2,3 juta pemilih. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.